Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Nur Hidayah dengan NIM 2484130062. Saya dari kelas 1B, Bimbingan dan Konseling Islam. Yang terhormat kepada Bapak Gumilar Irfanullah, MSI, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Metodologi Studi Islam. Langsung saja, saya di sini akan menjelaskan tentang keberadaan adanya Tuhan. Kerap sekali masyarakat menanyakan, di mana sih Tuhan itu? Maka dari itu, kita harus menjawab secara logis. Dengan cara apa? Yang pertama, yaitu dengan cara empirisme. Empirisme itu apa? Sesuatu yang dapat kita lihat, kita rasa, dan kita amati. Contohnya, kita bisa merasakan alam semesta ini, kita dapat mengamati semua sudut yang ada di alam semesta ini, dan kita rasakan. Dan yang kedua yaitu rasionalisme. Apa itu rasionalisme? Rasionalisme ini berpikir dengan akal tanpa perlu adanya bukti. Contohnya, saya melihat segitiga, namun teman saya itu tidak melihat segitiga itu. Lalu saya memberitahukan kepada teman saya, ketika saya sudah melihat segitiga, pasti di pikiran teman saya ini pasti segitiga itu yang tiga sisinya sama. Maka dari itu, jelaslah semua yang kita pikirkan berasal dari akal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 3 argumen tentang keberadaan adanya Tuhan. Yang pertama yaitu argumen teologis. Teologis yaitu yang menunjukkan bahwa sesuatu di dunia ini pasti ada yang merancang dan memiliki maksud dan tujuannya. Contohnya yaitu membuat jam tangan. Pasti jam tangan itu perlu dibuat dan pasti ada yang mendesainnya. Yang kedua, argumentasi moral, yaitu adanya moral dan moral objektif. Apa itu moral objektif? Moral objektif itu adalah hukum yang menyatakan semua orang bisa menganggap baik atau buruk. Contohnya, pasti di dalam agama tidak mungkin ada yang menyuruh manusia membunuh manusia itu pasti baik. Jelaslah semua manusia yang ada di bumi ini pasti mengatakan itu buruk. Nah, maka dari itu, moral objektif itu diadakan. Moral objektif itu diadakan karena adanya siapa? Karena adanya Tuhan. Kalau tidak ada Tuhan, tidak ada moral objektif. Selanjutnya, yang ketiga yaitu argumentasi kosmologis atau kalam. Kosmo itu alam dan kalam yaitu ilmu tentang teologi. Ilmu tentang teologi itu yang menjelaskan alam semesta yang paling terdalam. Siapa yang membuat alam semesta ini dan tujuan dibuatnya alam semesta ini dan siapa. Nah, maka dari itu, semua yang ada di alam semesta ini tidak semena-mena ada. Pasti ada yang membuatnya. Yaitu yang membuatnya adalah Tuhan. Sekian penjelasan saya tentang keberadaan adanya Tuhan. Sekurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.